Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari kasih dalam Tuhan, paling tidak sampai 2 kali kita akan menemukan di dalam Injil mengenai Tuhan mendirikan gereja. Sebetulnya sebelum Tuhan mengalami wafat dan bangkit, Injil Matius menuliskan seperti yang kita baca tadi atau yang kita dengar tadi, yakni di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Kata jemaat di situ kan sebetulnya gerejaku, untuk mengatakan seperti itu. Kata lain dari jemaat adalah gerejaku. Dan misalnya itu alam maut tidak akan menguasainya, berarti Tuhan ada di dalam diri jemaat itu. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, sehingga alam maut tidak akan menguasainya karena ada dalam keselamatan. Lalu Injil yang berikutnya adalah dalam Injil Yohanes. Tuhan bertanya sampai 3 kali, "Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mencintaiku?" Sampai 3 kali. Di sana kita bisa melihat ada sesuatu. Sampai 3 kali bertanya seperti itu, berarti apa yang dikatakan itu adalah hal yang penting. Bahwa di dalam diri Petrus ini dipercayakan jemaat Tuhan. Nah, kita bangga bahwa yang mendirikan gereja adalah Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita ditanya, yang mendirikan paroki memang manusia, paroki manusia, Bapak Uskup SK-nya. Yang mendirikan gereja ya tukang gedungnya. Tetapi yang mendirikan gereja, jemaat beriman adalah Tuhan. Kita tidak bisa misalnya menemukan nama lain kecuali Tuhan. Kenapa? Karena pimpinan gereja sendiri adalah uskup, dan uskup itu adalah mewarisi tahta para rasul, dan yang memimpin tahta para rasul adalah Petrus sendiri. Dan dari Petrus inilah kita mewarisi iman akan Tuhan. Bagi diri kita ada rasa kebanggaan, sehingga yang mendirikan gereja kita bukan manusia. Kan ada beberapa gereja yang tokoh utama mendirikan gereja, tokohnya disebut siapa. Gereja yang bukan Katolik dan bukan Ortodok maksudnya ya. Itu kan disebut namanya. Berarti yang mendirikan gereja apakah Tuhan? Lalu juga yang kedua yang mau diungkapkan adalah kalau gereja itu yang mendirikan Tuhan, kita mewarisi misalnya itu successio apostolica, atau mewarisi para rasul, kepemimpinan para rasul. Misalnya uskup kita ditahbiskan oleh uskup yang dulu ditahbiskan oleh uskup yang sebelumnya ditahbiskan oleh uskup yang sebelumnya lagi, sampai ke atas nanti puncaknya adalah para rasul. Berarti kita bangga bahwa Tuhan sendirilah yang sebetulnya menjadi pemimpin kita, yang mendirikan kita. Lalu bacaan ini dan pesta ini itu berbicara apa untuk kita selain rasa bangga itu? Sebetulnya mau menegaskan kepada kita bahwa kita nggak perlu khawatir akan pendampingan
dari Tuhan untuk kita. Karena Tuhan sendirilah yang menjanjikan kepada kita bahwa kita sebagai jemaatnya, alam maut pun itu tidak akan bisa menguasainya karena Tuhan beserta dengan kita. Kata Immanuel yang sudah dituliskan dan dinubuatkan sejak perjanjian lama itu diwujudkan dalam diri Tuhan dan di tengah-tengah jemaatnya. Sampai kuasa maut pun itu tidak bisa menguasainya. Lalu diberi kekuasaan yang luar biasa pula melalui Petrus. Di sana gereja itu mewarisi kunci kerajaan surga. Apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Kita bisa melihat di sini kuasanya juga adalah kuasa yang kita warisi sampai sekarang, yakni pengakuan dosa. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita tidak pernah yang namanya kehilangan pegangan untuk berjalan menuju kepada keselamatan sampai akhir zaman. Tidak hanya melalui pemberian itu, tidak hanya pada saat itu saja, tetapi juga oleh Petrus diwariskan kepada seluruh gereja. Maka kita mendapatkan warisan itu, berarti kita mempunyai jaminan keselamatan untuk bisa bersatu dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Maka rasa bangga ini haruslah ada dalam diri kita. Kita tidak pernah kehilangan keselamatan asalkan kita selalu hidup di dalam Tuhan. Maka pesta kali ini sebetulnya mau meneguhkan kepada kita, kalau demikian apa yang sudah diwarisi oleh gereja harus kita warisi pula. Apa juga yang diajarkan oleh gereja juga harus kita dengarkan pula. Maka tidak ada alasan kita memisahkan diri dari gereja. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus yes, gereja no. Banyak orang yang mengaku diri sebagai pengikut Tuhan, namun justru tidak pernah melibatkan diri di dalam gereja. Maka di sini penegasannya adalah kita percaya pada Tuhan itu melalui gereja. Maka kita harus melibatkan diri di dalam gereja itu secara penuh. Selamat merenungkan.